Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari keempat bacaan yang ada di jadwal minggu hari ini, saya memilih Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-23. Di situ ada 3 judul bacaan Alkitab, yaitu penyingkiran ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, kembali dari Mesir. Mari saya mengajak kita untuk membaca bagian ini secara bersama-sama. Mari kita mulai. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anak." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangisan dan ratap tangis yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Percayalah kepada berita Injil ini dan hiduplah dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus bersabda dalam Lukas pasal 11 ayat 28, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23 ini, saya memberi judul "Dunia Sesudah Natal Menghadapi Ancaman yang Nyata." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, banyak orang ingin berlama-lama di Bethlehem. Kenapa ingin berlama-lama di Bethlehem? Karena suasana Bethlehem adalah suasana yang tenang. Suasananya tenang. Ada palungan, ada bayi, ada nyanyian malaikat, ada damai yang terasa hangat. Sehingga banyak orang ingin berlama-lama di Bethlehem. Kalau boleh memilih, mungkin kita ingin berkata, "Tuhan, biarlah Natal jangan cepat berlalu."
Biarlah kita tetap berada di Bethlehem, menikmati rasa aman, menikmati rasa sukacita, menikmati rasa ketenangan Bethlehem itu. Kalau boleh memilih, biarlah kita tetap berada di Bethlehem. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil tidak membiarkan kita untuk tinggal terlalu lama di Bethlehem. Karena apa? Karena Bethlehem bukanlah tujuan akhir. Sesudah Natal, Allah justru memanggil kita keluar dari Bethlehem, bukan tetap tinggal di dalam Bethlehem. Sesudah palungan, sesudah nyanyian malaikat, Allah justru memanggil kita keluar dari Bethlehem. Allah memanggil kita untuk keluar dari dunia atau zona yang nyaman itu. Allah memanggil kita ke dunia yang tidak selalu tenang. Meninggalkan zona nyaman. Allah justru memanggil kita ke dunia yang penuh dengan ancaman. Ke dunia yang penuh dengan bahaya yang nyata. Allah memanggil kita ke sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi sesudah suasana Bethlehem itu berlalu. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi sebenarnya tidak ada lagi nyanyian malaikat di sana. Tidak ada lagi gembala-gembala di sana. Yang ada adalah mimpi peringatan. Yang ada adalah perjalanan malam. Yang ada adalah pelarian ke Mesir. Itu yang ada. Suasana palungan lewat. Yang ada adalah harus berhadapan dengan realitas kehidupan yang sebenarnya. Di sini kita melihat ada sebuah pergeseran yang besar, yakni dari Bethlehem yang tenang menuju ke dunia yang sangat berbahaya, menuju ke dunia yang penuh dengan ancaman yang nyata. Dunia sesudah Natal menghadapi ancaman yang nyata. Bagian ayat yang ke-13 dicatat seperti ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Suasananya tenang atau rawan. Di sini kita melihat ada pergeseran. Pergeseran dari Bethlehem yang tenang menuju ke dunia yang berbahaya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat. Setelah orang-orang Majus itu berangkat. Kalimat ini mau menjelaskan urutan peristiwa, yakni apa yang terjadi setelah peristiwa sebelumnya. Apa yang terjadi sesudahnya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat. Itu kalimat ayat pada 13 bagian pertama. Setelah orang-orang Majus itu berangkat. Ini mau menjelaskan bahwa adanya peristiwa, urutan peristiwa yang terjadi sebelumnya, dan mau menjelaskan peristiwa sesudah peristiwa terjadi di belakang itu. Kalau boleh dibilang, sesudah peristiwa palungan itu ada yang mau terjadi. Sesudah peristiwa damai, palungan yang tenang, lampin itu, suasana tenang itu, ada yang terjadi sesudah itu. Sesudah orang-orang Majus itu berangkat. Peristiwa sebelumnya, kita tahu bersama peristiwa orang Majus. Peristiwa sebelumnya, orang Majus datang dengan apa? Membawa emas, kemenyan, dan mur. Ada apa di sana? Ada cahaya, ada penyembahan, ada sukacita. Itu peristiwa sebelumnya. Begitu Matius mau menjelaskan sesudah orang-orang Majus itu berangkat, ada sebuah peralihan kisah di situ. Ada sebuah urutan peristiwa.
Urutan peristiwa dari orang Majus yang datang membawa emas, kemenyan dan mur, dari ada cahaya penyembahan dan sukacita, dia berubah di sana. Berubahnya adalah setelah orang Majus itu pergi, ada ancaman, ada pelarian, ada bahaya yang jelas-jelas nyata. Coba perhatikan perkataan malaikat kepada Yusuf. Apa kata malaikat kepada Yusuf? Ada 3 hal yang sangat penting yang dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf. Apa itu? Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan larilah ke Mesir. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan larilah ke Mesir. Lari, bahasa orang tarang, arut deh. Tarang, betul kan? Tarang. Kalau tumarang apa? Berlari kayaknya. Kalau tarang itu peristiwa apa yang terjadi? Saat peristiwa Gunung Ruang itu, bahasa tarang atau tintang, arako tetap di situ. Bahasa apa yang muncul? Tarang. Ada yang sok berdiam di rumah, bahwa Tuhan menyertai, biarlah apapun yang terjadi Tuhan menyertai. Atau bahasa tarang yang ada. Perhatikan perkataan malaikat kepada Yusuf. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Mesir bukan tempat yang ideal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan tempat yang ideal untuk lari. Karena apa? Di sana ada luka sejarah bangsa Israel. Tetapi malaikat memberi petunjuk, larilah ke Mesir. Padahal di sana ada luka. Jangan lari di sekitar wilayah kekuasaan si Herodes. Jangan lari di sekitar wilayah kekuasaan. Mesir itu saya cek ternyata dia di luar kekuasaan wilayah Herodes. Itulah sebabnya mungkin malaikat bilang, larilah ke Mesir. Meskipun Mesir itu adalah tempat yang memiliki luka sejarah bagi bangsa Israel. Tapi Mesir menjadi tempat perlindungan dari ancaman Herodes. Dia menyimpan luka, tetapi dia tempat perlindungan. Itu Mesir. Dia tempat yang sunyi, tetapi itulah jalan satu-satunya yang disediakan oleh Tuhan. Iman sesudah Natal tidak selalu dibawa ke tempat yang nyaman, tetapi selalu dibawa ke tempat yang aman. Ini kita maknai dari peristiwa dia lari ke Mesir. Mesir bukan tempat yang nyaman. Bukan, karena di sana menyimpan sejarah pahit bangsa Israel. Iman sesudah Natal tidak selalu dibawa ke tempat yang nyaman. Tidak selalu diam di dalam palungan yang tenang. Tidak selalu. Tetapi iman sesudah Natal adalah iman yang dibawa ke tempat yang aman. Aman. Meskipun itu nyanda mengerti orang. Kenapa dibawa ke situ? Nyanda mengerti. Nyanda masuk dalam orang punya harapan. Kenapa hidup ini dibawa ke situ? Meskipun itu tempat yang cukup rawan. Tetapi bagi Tuhan, itulah jalan satu-satunya menuju tempat yang aman. Itu peristiwa sesudah Natal. Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat yang nyaman. Tetapi Tuhan membawa kita ke tempat yang aman. Pesan malaikat itu singkat, padat, dan jelas kepada Yusuf. Kalimat daripada malaikat itu pendek. Kalimatnya tidak basa-basi. Namun kalimat itu memuat 3 perintah berurutan, dan 3 perintah berurutan itu semuanya mendesak Yusuf. 3 perintah berurutan itu semuanya mendesak Yusuf. Bangun, bawa, lari. 3 kalimat mendesak. Perintah yang mendesak ini menunjukkan adanya bahaya, adanya ancaman yang nyata yang akan dialami oleh Yusuf bersama-sama dengan keluarganya.
Dunia tidak aman, larilah. Allah tetap memimpin, bangunlah. Peganglah yang paling esensial. Bawalah anak itu serta ibunya. 3 kalimat yang mendesak daripada malaikat. Dunia tidak aman, tarang. Allah tetap memimpin, bangun. Allah tetap memimpin. Yang ketiga, pegang yang paling inti, yang paling penting, yang paling esensial. Bawa anak itu serta ibunya. Bangunlah. Bangun, kata bangun. Kata bangun dari kata Yunani, egerteis. Dari dasar kata egeiro. Ternyata kata ini bukan sekedar bangun dari tidur. Bukan sekedar bangun dari tidur. Bangunlah. Kata Yunani egerteis dari kata dasar egeiro. Kata ini bukan sekedar peristiwa bangun dari tidur. Tetapi kata bangunlah memiliki makna tindakan responsif terhadap panggilan Allah. Respons terhadap panggilan Allah. Bangun. Respon cepat terhadap panggilan Allah. Bukan sekedar bangun dari tidur. Karena orang kalau bangun dari tidur masih ada gelombang omega apa orang? Belum itu kan? Belum sadar antara ada dan tiada. Masih ada dalam gelombang, entah gelombang apa itu. Ada, kalau tidak salah ada 4 gelombang 4 orang manusia. Bangunlah. Ini adalah tindakan responsif terhadap panggilan Allah. Dan ketika disuruh bangun, Yusuf tidak bertanya, konakura. Di saat Yusuf dibangunkan, Yusuf tidak bertanya, mengapa? Tidak. Yusuf tidak menunggu pagi, karena itu malam. Yusuf tidak menunggu pagi, Yusuf tidak menunda-nunda, tetapi ia segera bergerak. Kata ayat 14, Yusuf pun bangun. Yusuf pun bangun. Ayat 14 mencatat, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Bangun dia. Nyana bertanya, konakura, apa yang terjadi? Nyana bertanya. Yusuf bangun. Dia langsung membawa anak itu serta ibunya, lalu dia lari ke Mesir. Dia tidak bertanya, dia tidak meminta alasan kenapa daripada Tuhan. Kata bangun, saudara-saudara, dimaknai sebagai sebuah peralihan. Sebuah peralihan dari mimpi ke dalam realitas yang nyata. Peralihan dari zona nyaman ke kenyataan hidup yang penuh dengan ancaman. Kata bangun adalah bagian yang beranjak dari sesuatu yang belum sadar, sadarlah cepat. Firman Allah membangunkan Yusuf untuk apa? Untuk menghadapi resiko. Firman Allah membangunkan Yusuf untuk menghadapi resiko. Resiko yang sangat berat. Ancaman, bahaya yang nyata. Firman yang sama juga Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mau membangunkan kita supaya kita tidak tinggal diam di dalam zona nyaman. Firman Tuhan mau membangunkan kita supaya kita tidak tinggal diam di dalam zona nyaman, tetapi kita bangun, bangunlah, hadapi kenyataan yang tidak mudah ini. Bangun dan hadapi kenyataan yang tidak gampang ini. Melangkahlah meski jalan di depanmu belum jelas, malam tahu. Yusuf lari malam. Beda rupa ojek online. Mau antar penumpang biar dia tahu di alamat, dia boleh pergi karena ada maps. Malam. Mau lari bagaimana? Melangkah meski di jalan di depan belum jelas. Melangkah di dalam apa? Melangkah dalam ketaatan. Belum jelas di muka. Tetapi Yusuf bangun lalu melangkah ke depan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Besok kita belum tahu. Tetapi firman Tuhan membangunkan kita. Bangun,
dari zona nyamanmu, hadapi realitas hidupmu yang berbahaya itu. Hadapi realitas hidupmu yang penuh dengan ancaman yang nyata. Hadapi dengan apa? Taat. Meskipun jalanmu tidak engkau ketahui. Taat. Seperti berjalan di malam hari. Tidak engkau ketahui. Tapi respons Yusuf, bangun, membawa anak itu, lari, taat. Dia nyanda bertanya, nyanda berdiskusi dengan Allah lagi. Tidak, taat saja. Kita memang berjalan di jalan yang belum jelas. Tetapi ketaatan Yusuf menjadi panduan dalam kehidupan kita. Berjalan dalam ketaatan. Yusuf kemudian setelah disuruh bangun, kemudian Yusuf kemudian disuruh lari. Tadi, talang. Yusuf sebenarnya bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, tidak perlu lari, karena Tuhan pasti melindungi. Kalau cuma Herodes, tidak perlu larilah. Diam di situ, karena Tuhan pasti melindungi. Yusuf bisa saja berkata begitu. Tidak perlu lari, karena Tuhan pasti melindungi. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menyuruh Yusuf untuk lari. Itu bukan pertanda kekurangan iman, bukan. Kalau lari berarti panakot, orang bilang. Panakot dia lari. Nyanda ada iman dia itu, karena dia lari. Apakah lari karena memang nyanda iman? Sama seperti tadi. Apakah ketika kita beranjak dari sini, beranjak ke tempat lain, ketika gunung Merapi, Duang meletus, kita tidak punya iman? Apakah begitu? Saat kita bergerak, berpindah tempat, ada yang bilang, pendeta lagi lari. Itu kan? Majelis jemaat lagi lari. Ini bukan soal kekurangan iman, tetapi ini soal ketaatan. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang Kristen yang sok apa? Oh, kita Kristen, apapun yang terjadi kita berdiam di sini, Tuhan pasti melindungi. Ada begitu. Tetapi kita lupa bahwa keberimanan itu tidak selalu tinggal diam. Tetapi keberimanan itu bergerak, berlari, dan berpindah tempat dalam ketaatan. Kalau Tuhan suruh diam, ya diam. Kalau Tuhan suruh lari, ya lari. Iman sejati bukan soal tinggal atau pergi, tetapi soal mentaati suara Tuhan. Iman bukan soal tinggal atau melawan, karena terkadang iman harus pergi dan percaya. Iman harus pergi dan percaya. Allah menyuruh Yusuf untuk lari bukan pertanda kekurangan iman. Bukan Allah takut kepada Herodes, bukan. Tetapi itu benar-benar menyatakan keyakinan pada rencana Allah. Apakah Yusuf yakin pada rencana Allah? Ketika ada Herodes yang cukup, ya nanti kita lihat sebentar Herodes itu seperti apa. Herodes yang kita tahu dalam cerita kita, yang garang, yang berbahaya itu, Allah menyuruh Yusuf justru lari, jangan hadapi. Lari. Ini benar-benar menyatakan keyakinan iman pada rencana Allah. Ada rencana Tuhan di dalam setiap perintah-perintah daripada Tuhan. Karena ancaman atau bahaya itu nyata, maka Yusuf pun taat kepada Tuhan. Dia taat. Nah, bahaya yang disebutkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan terang firman Tuhan dalam bacaan kita menerangkan bahwa Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Pada orang Majus Herodes bilang apa? Untuk menyembahnya. Untuk menyembahnya pada orang Majus. Tetapi pada kenyataannya dia mencari anak itu untuk membunuhnya. Herodes tahu tentang kelahiran Yesus, tetapi dia terganggu dengan kelahiran Yesus Kristus. Herodes melawan seorang bayi yang tak berdaya.
dalam inkarnasi Yesus Kristus. Kelahiran Yesus sebenarnya tidak mengancam Herodes secara militer, tidak mengancam, tetapi mengancam hati yang melekat pada kuasa. Kuasa apa? Yakni kuasa yang tidak mau tunduk pada Allah. Herodes punya kuasa, tetapi kuasa Herodes adalah kuasa yang tidak mau tunduk kepada Allah. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Judulnya apa? Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Oleh siapa? Oleh Herodes. Ayat 16 sampai 18 menunjukkan kekuasaan tanpa kasih selalu berujung pada korban yang tak bersalah. Kekuasaan tanpa kasih selalu berujung pada korban yang tidak bersalah. Kalau kita baca di ayat 16 sampai ayat yang ke-18, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yakni anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dan dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Tangisan dirama menjadi saksi bahwa ketika kuasa dilepaskan daripada kasih, yang tersisa hanyalah korban. Pertanyaan yang muncul di sini. Mengapa Allah tidak menyingkirkan Herodes? Apakah Allah tidak sanggup melawan Herodes? Mengapa Allah tidak menyingkirkan Herodes? Supaya Yusuf tidak repot-repot lari ke Mesir. Kenapa Allah tidak menyingkirkan Herodes? Jawabannya ialah Allah tidak selalu menghapus atau meniadakan bahaya. Allah tidak selalu menghapus atau meniadakan bahaya. Tetapi perlindungan Allah selalu datang dalam bentuk tuntunannya. Bahaya tetap ada, tetapi perlindungan Allah selalu datang dalam bentuk tuntunannya. Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Dunia sesudah Natal tetap berbahaya. Tetapi Allah menuntun kita di dalam bahaya. Lalu pada ayat 19 sampai ayat yang ke-23 dicatat, Herodes mati. Herodes mati. Ibarat film Nasue musuh. Nate musuh. Habis DP cerita atau bagaimana ini? Pada ayat 19 sampai 23 dicatat Herodes mati dan Yusuf disuruh kembali ke Mesir dan berangkat ke tanah Israel. Dan Yusuf tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Herodes mati. Musuh berakhir. Simbol kuasa yang menindas akhirnya berlalu. Simbol kuasa yang menindas akhirnya berlalu. Apakah ini pun berarti segala sesuatu sudah nyaman? Apakah ini berarti segala sesuatu sudah aman ketika Herodes mati? Saya mengajak kita membaca bagian ayat tadi kembali. 19 sampai 23. Apakah berarti ketika Herodes mati segala sesuatu sudah aman? Mari baca ayat 19 sampai 23 secara bersama-sama kita mulai. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi
setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Apakah sesudah Herodes mati, segala sesuatu kembali aman? Bagian ini menjelaskan bahwa dunia tetap berbahaya meskipun Herodes sudah mati. Belum akhir cerita ini film. Dunia tetap berbahaya meskipun Herodes sudah mati. Ayat 22 dicatat, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Herodes boleh mati, tetapi warisan sistem yang lama muncul di wajah yang baru. Herodes boleh mati, tetapi corak bahaya yang lama muncul di wajah yang baru yang bernama Arkelaus, anak daripada Herodes. Saya mencari informasi tentang Arkelaus. Ternyata informasi tentang Arkelaus ini ada di dalam catatan sejarah di luar Alkitab. Catatan sejarah, kalau kita melihat di catatan sejarah Arkelaus dari sumber sejarah non Alkitab, di sana akan kita temukan informasi bahwa di awal pemerintahan Arkelaus, ia membantai sekitar 3.000 orang Yahudi di area Bait Allah. Arkelaus membantai 3.000 orang Yahudi di areal Bait Allah. Kalau Herodes itu keluarganya sendiri, kalau tidak salah dia bunuh. Arkelaus dia membantai di awal-awal pemerintahannya, ia membantai 3.000 orang Yahudi di area Bait Allah. Herodes mati, tetapi kejahatannya seolah-olah diwariskan kepada anaknya. Struktur dosa menjadi lebih kuat, bukan selesai. Tetapi saudara-saudara, Allah tetap menuntun perjalanan kehidupan Yusuf melalui ketaatannya. Sehingga Yusuf bisa kembali dari Mesir, dia ada di Nazaret. Dalam tuntunan damai sejahtera daripada Allah. Nazaret, kota kecil, desa kecil yang sederhana. Dari malam Natal orang boleh tahu tentang Nazaret. Tempat yang sederhana, dan Maria ada di situ sebagai orang yang sederhana. Tempatnya sederhana, orangnya sederhana. Maria ada di situ sebagai sosok yang sederhana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam kudus alias malam Natal telah berlalu. Hari Natal pertama telah berlalu. Hari Natal kedua telah berlalu. Palungan sudah sunyi, para majus sudah pulang. Tetapi Injil Matius dengan jujur berkata, dunia sesudah Natal bukanlah dunia yang aman. Masih ada Natal, masih ada Herodes, masih ada Arkelaus di dunia sesudah Natal itu. Dalam wujud-wujud yang lain. Kehidupan yang berbahaya. Kehidupan yang penuh dengan ancaman. Herodes dan Arkelaus muncul dalam kondisi dan sosok yang berbeda di dunia sekarang. Tetapi Injil juga menunjukkan satu hal yang menguatkan. Apa itu? Allah tidak meninggalkan anaknya. Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah menyertai umatnya yang taat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin hari ini ada orang yang sedang takut seperti Yusuf. Ada orang yang kecewa karena dunia tidak seperti harapan yang ada dalam kehidupannya.
Ada yang lelah karena ancaman belum benar-benar hilang. Akan tetapi firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan menyertaimu. Tuhan menuntun langkahmu. Di perjalanan yang engkau tidak ketahui, Dia bersama-sama dengan engkau. Membawa menghantar engkau sampai kepada Nazaret yang penuh dengan damai sejahtera itu. Firman yang sama juga mengajak kita. Mari kita hidup sebagai umat yang bangun dari mimpi, pekah terhadap suara Tuhan, dan berani taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang setia menuntun langkah umatnya dalam menghadapi segala ancaman, menghadapi segala bahaya yang nyata di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Sang Immanuel itu bersama-sama dengan kita. Amin.